misalnya dia merupakan Ya, itu kan harus lewat jalur doktrin. itu kan persoalan metodologi. Di mana-mana kalau doktrin itu kan top down gayanya. Gitu kan ya? Kalau sudah top down itu kan gaya perintah. Ya sebenarnya sih tidak hanya di Jogja ya. Departemen Pendidikan kita, Depdikbud kita, gitu kan. Sampai sekarang masih menjadikan Pancasila sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi. Kebetulan saya waktu ngajar di kampus sempat memegang mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan, gitu kan. Apa yang diajarkan di sana ya banyak, mulai dari apa ya tadi yang seperti yang tadi ditanyakan juga tentang apa itu konsep ideologi, bagaimana kemudian sejarahnya Pancasila, lahir Pancasila sampai seperti apa, gitu kan ya. Nah, itu menjadi satu diskursus di lembaga-lembaga pendidikan. Gitu. Jadi wajib ya Pak, misalnya di semua daerah lakukan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan kalau di Perda seperti itu. Ya. Perlu ya Pak, saat sekarang ini perlu dengan sistem digital yang sangat perlu. Cuman kan perbedaannya kalau wilayah pendidikan itu kan wilayah kebebasan berekspresi secara akademik. Gitu kan ya. Pancasila bisa ditafsirkan menjadi 1000 penafsiran kalau di wilayah kampus. Begitu kan ya. Tapi kalau ketika misalnya dalam praktek, dalam praksis, ya Pancasila itu menimbulkan penafsiran yang beragam, mending kalau beragam itu dalam keharmonisasi ya, untuk menuju ke harmonisasi. Tapi kalau kemudian misalnya penafsiran itu justru saling bertentangan satu sama lain, nah malah ini bahaya. Gitu kan ya. Itu lo penafsiran lo misalnya, penafsiran gua kayak gini gitu lah, beda gitu kan. Nah itu kan tidak boleh. Gitu loh. Gitu kan. Tetap gitu ya, penafsiran yang turunan gitu kan ya, yang kemudian itu disepakati ya. Jadi polanya bukan indoktrinasi tapi disepakati, itu memang harus ada. Harus, karena itu salah satu nilai-nilai bangsa yang biasa berkembang di negara kita sejak zaman orang tua kita. Pertanyaan terakhir nih Pak, kalau Pancasila itu sebagai ideologi negara, apakah dalam bentuk penanamannya kepada anak bangsa sebagai sebuah bentuk doktrinisasi? Kalau misalnya dia merupakan itu kan harus lewat jalur doktrin. Itu kan persoalan metodologi. Di mana-mana kalau doktrin itu kan top down gayanya. Gitu kan ya. Kalau sudah top down itu kan gaya perintah. Gaya polisi lah kalau anekdot zaman dulu. Gitu kan ya. Gitu loh. Pakai bahasa-bahasa seperti itu. Dan ketika itu yang terjadi, penerimaannya akan dibayangi oleh keterpaksaan. Bukan kesadaran yang muncul menerima sebuah gagasan, tetapi misalnya keterpaksaan dijejali oleh kegagasan, oleh pemikiran. Itu yang keliru, gitu loh. Jadi mungkin bukan jadi balik lagi kepada metodologi, bukan indoktrinasi yang seharusnya dilakukan. Misalnya kan. Tapi menumbuhkan kesadaran. Tapi dengan mencoba menumbuhkan kesadaran. Saya ambil contoh sederhana lagi nih. Kenapa misalnya kita ini kan untuk Hankam Rata ya, pertahanan rakyat semesta. Kita belum punya satu metode atau misalnya model yang cukup mapan, ya, yang diandalkan kalau satu ketika peperangan terjadi. Sementara kekuatan militer formal kita, misalnya dari tentara dan polisi itu minim. Kan mobilisasi rakyat pada ujungnya kan. Nah di kita itu belum pernah berhasil dengan konsep wamil itu. Kenapa? Pertanyaannya itu karena indoktrinasi. Coba di Amerika atau di Korea katanya, saya dengar belakangan itu
Kalau di Amerika jelas ya, setiap orang ada lagu aja langsung serempak seperti hikmat menyanyikan lagu sampai tangan di dada. Dalam pertandingan tinju sekalipun, gitu kan ya. Ketika misalnya dinyanyikan dulu lagu kebangsaan Amerika, semua berhenti, berdiri, dan menyanyikan secara serempak. Tapi di kita, gitu kan ya, diminta upacara, salah satu bagiannya adalah menyanyikan, sudah berbaris saja, panas sedikit, geser-geser, cari yang teduh. Boleh kalau boleh keluar dari barisan, duduk, gitu kan ya, kan seperti itu. Jadi intinya kan di sini langkah penyadaran itu, gitu Pak. Nah ini yang kurang di kita ini, sesungguhnya itu, dan dari dulu sampai sekarang masih terjadi.